Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Radio Cerita Trending. Terima kasih sudah mampir dan selalu setia mendukung kami. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe supaya kami semakin semangat membawakan cerita-cerita dramatis dan penuh pelajaran hidup untuk kalian semua. Yuk, kita mulai ceritanya, dan nikmati sampai akhir. Malam itu udara Jakarta terasa lembab, hujan baru saja reda. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya di aspal yang masih basah. Jam di dinding ruang tamu menunjukkan pukul 11 malam. Rumah 2 lantai di kawasan Tebet itu sunyi, hanya suara detik jam yang terdengar. Afrilia duduk di sofa, matanya sesekali melirik pintu yang belum juga terbuka. Pintu akhirnya bergeser pelan. Andra masuk dengan wajah lelah, jas kerjanya terlipat di lengan. "Kenapa belum tidur?" tanyanya sambil melepaskan sepatu. "Aku tunggu kamu. Pulang malam lagi?" Suara Afrilia datar. Andra menghela napas, menaruh tas kerjanya di meja. "Lembur, ada meeting dadakan," jawabnya singkat. Ia berjalan menuju kamar tanpa menoleh. Afrilia memperhatikan langkah suaminya. "Andra, kamu lembur terus akhir-akhir ini. Handphone selalu dikunci. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan?" Andra berhenti di depan pintu kamar, menoleh sebentar. "Kenapa sih kamu suka curiga? Kerja itu nggak selalu di rumah. Aku capek." Nada suaranya meninggi. "Bukan curiga, cuma mau tahu." Afrilia mencoba tenang, tapi dadanya terasa sesak. Andra masuk ke kamar dan menutup pintu. Afrilia terdiam di ruang tamu, pikirannya penuh tanda tanya. Keesokan harinya, saat makan siang di rumah mertua, suasana meja makan terasa tegang. Bu Ratna memandang Afrilia dari ujung meja. "Afrilia, kamu ini di rumah ngapain saja? Andra pulang malam terus, makan pun jarang. Lihat tubuh kamu, nggak dirawat, mana pantas jadi istri." Andra hanya menunduk, tidak membela. Afrilia menelan rasa malu. "Saya tetap urus rumah, Bu. Semua kebutuhan Andra saya penuhi." "Tapi tidak cukup," potong Bu Ratna dingin. "Anak saya butuh istri yang bisa bikin dia betah di rumah." Afrilia mencoba mengalihkan topik, tapi suasana sudah telanjur beku. Ia hanya bisa menahan napas, menahan air mata yang hampir jatuh. Beberapa hari kemudian, di kantor, rekan kerjanya, Maya, menghampiri. "Afril, aku lihat Andra kemarin di Mall Grand Indonesia. Dia makan siang berdua sama perempuan. Cantik banget, kayak model." Afrilia mencoba tersenyum. "Mungkin teman kantornya." Maya menggeleng. Kelihatannya mesra banget, kayak bukan hubungan kerja. Nama Fiona langsung muncul di pikiran Afrilia. Ia pernah mendengar Andra menyebut nama itu. Perempuan yang katanya pandai bergaul dan selalu jadi pusat perhatian. Malamnya, setelah makan malam, Andra keluar rumah dengan alasan ada urusan sebentar. Afrilia yang sedang merapikan piring, melihat dari jendela bahwa Andra berdiri di halaman sambil berbicara di telepon. Ia membuka pintu perlahan. Dari jarak beberapa meter, suara Andra terdengar. "Iya, sayang, nanti aku mampir." "Iya, aku kangen juga." Suara perempuan di seberang terdengar jelas memanggilnya, "Mas," dengan nada manja. "Siapa itu? Andra?" Suara Afrilia memotong. Andra kaget, menoleh cepat. "Nggak usah ikut campur. Ini urusan kantor." "Urusan kantor manggil sayang? Dan kamu kangen?" Afrilia menatapnya tajam. Andra mendekat, nadanya meninggi. "Kamu ini kenapa sih? Terlalu curiga. Orang kayak kamu ini bikin rumah nggak nyaman." Afrilia menahan emosi. "Aku cuma mau tahu kebenaran." Andra membuang pandang. "Udah, aku nggak mau ribut." Ia berjalan cepat menuju garasi, masuk ke mobil, lalu pergi tanpa menutup pintu pagar. Afrilia berdiri di halaman, mendengar suara mobil menjauh. Tangannya mengepal, hatinya berdebar campur sakit. Ia masuk rumah, menutup pintu dengan pelan. Di ruang tamu yang kosong, ia duduk, mencoba bernapas stabil. Rasa takut kehilangan mulai merayap. Tapi amarah juga ikut tumbuh di sudut hatinya. Pelan-pelan,
seperti bara yang belum padam. Afrilia masih duduk di ruang tamu, menatap pintu pagar yang tertutup rapat setelah mobil Andra menghilang di tikungan. Udara malam terasa pengap. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri, lalu berdiri perlahan menuju kamar. Jaket kerja Andra tergantung di belakang pintu. Dengan tangan gemetar, ia meraih jaket itu untuk dilipat. Saat merogoh saku, jemarinya menyentuh selembar kertas tebal. Ia menariknya keluar, sebuah struk pembayaran hotel bintang 5 di kawasan Sudirman. Matanya menelusuri tulisan di kertas itu. Tanggalnya jelas, 2 malam lalu, bertepatan saat Andra bilang lembur. Nama tamu tertera di bawah, lengkap dengan nomor kamar. Napas Afrilia memburu. Ia berdiri di tengah kamar, memandang struk itu lama, lalu meremasnya di genggaman. Pintu kamar terdengar dibuka. Andra berdiri di ambang, wajahnya datar. Ngapain pegang-pegang barangku? Aku nemu ini di jaket kamu. Suara Afrilia bergetar. Ia menyodorkan struk. Jadi lembur yang kamu maksud di hotel, Andra? Andra melirik sekilas lalu tersenyum sinis. Itu urusan kerja. Jangan ikut campur. Urusan kerja sampai nginap di hotel bintang 5? Dengan siapa? Andra menghela napas panjang. Afrilia, jangan buat aku emosi. Aku capek. Simpan saja kecurigaanmu. Ia meraih jaketnya, mengambil struk dari tangan Afrilia, lalu berjalan keluar. Jawab aku, Andra, teriak Afrilia, tapi suaminya tak menoleh. Malam itu Andra pergi lagi. Suara pintu pagar menutup diikuti deru mesin mobil yang menjauh. Afrilia terduduk di tepi ranjang, menatap lantai yang terasa dingin di telapak kakinya. Belum sempat ia memproses semuanya, suara bel rumah terdengar keras. Ia bangkit dan membuka pintu. Bu Ratna berdiri di depan, membawa tas belanja. Afrilia, kamu boros, ya? Saya dengar tabungan Andra berkurang banyak. Kamu belanja apa saja sampai uang habis? Afrilia mengerutkan dahi. Saya tidak pernah pakai uang itu, Bu. Semua kebutuhan rumah pakai gaji saya sendiri. Bu Ratna melangkah masuk tanpa dipersilakan. Jangan bohong. Kamu ini istri tapi nggak becus. Rumah berantakan, suami jarang di rumah. Sekarang uang berkurang. Memangnya kamu pantas jadi istri Andra? Afrilia menahan napas, mencoba tidak terpancing. Saya selalu urus rumah, Bu. Kalau Andra jarang pulang, itu bukan salah saya. Ah, alasan. Andra itu anak yang baik. Kalau dia pulang malam, pasti karena kamu nggak bisa bikin dia betah. Ucap Bu Ratna sambil mengedarkan pandang ke ruang tamu. Ketika suara mobil terdengar di depan, Bu Ratna tersenyum tipis. Andra masuk, melihat ibunya, lalu memeluknya. Kenapa Mama malam-malam kesini? Mama khawatir sama kamu. Uang kamu berkurang, istrimu ini pasti yang pakai. Jawab Bu Ratna cepat. Andra menoleh ke Afrilia. Jangan ikut campur urusanku. Mama benar, kamu harus bisa jaga rumah tangga, bukan bikin masalah. Afrilia menatapnya tidak percaya. Kamu tuduh aku tanpa bukti. Andra mengangkat bahu. Kalau kamu nggak merasa salah, nggak usah defensif. Ia lalu mengantar ibunya ke mobil, meninggalkan Afrilia berdiri sendirian di depan pintu. Malam semakin larut. Afrilia masuk ke kamar, mematikan lampu, dan berbaring sambil memandang langit-langit. Pikirannya berputar, mengulang ucapan Bu Ratna dan tatapan dingin Andra. Ponselnya bergetar di meja. Pesan dari Tania masuk. Afril, ini aku kirim fotonya. Kamu lihat sendiri. Dengan tangan yang agak bergetar, Afrilia membuka foto itu. Di layar terlihat Andra berjalan di sebuah mall, bergandengan tangan dengan Fiona. Wajah mereka jelas, senyum lebar menghiasi keduanya. Afrilia duduk tegak, menatap layar lama. Perutnya seperti diremas. Ia ingin menelepon Andra, tapi jarinya berhenti di atas layar. Perlahan ia menekan tombol kunci dan meletakkan ponsel di meja. Ia menghela napas panjang, mencoba meredam rasa marah yang mendidih. Bukti itu disimpannya, bukan untuk dilupakan, tapi untuk mengingat bahwa dua orang yang seharusnya melindungi dirinya telah mengkhianati. Dalam gelap, matanya tetap terbuka. Suara hujan yang mulai turun di luar tidak menenangkan.
Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang menusuk, dan kesadaran bahwa keyakinannya pada rumah tangga mulai retak. Hujan semalam belum benar-benar reda ketika suara ketukan keras di pintu depan membangunkan Afrilia. Pikirannya masih berat dengan gambar Andra dan Fiona yang Tania kirimkan. Saat membuka pintu, Andra sudah berdiri rapi mengenakan kemeja batik, wajahnya tanpa senyum. Siang ini ikut makan malam keluarga di rumah Mama. Pakaian rapi. Jangan bikin masalah, katanya singkat. Afrilia menatapnya beberapa detik sebelum menjawab, kalau aku nggak mau. Andra menghela napas pendek. Jangan bikin aku marah pagi-pagi. Siapkan dirimu. Ia berbalik menuju garasi tanpa menunggu jawaban. Sore harinya, meja panjang di rumah besar milik Bu Ratna dipenuhi hidangan. Aroma makanan memenuhi ruangan, tapi suasananya kaku. Kerabat dari pihak Andra duduk berjajar, saling menyapa hangat, namun tatapan mereka ke arah Afrilia terasa menusuk. Afrilia duduk di samping Andra. Di seberangnya, Fiona hadir dengan gaun elegan warna krem, duduk dekat sekali dengan Andra, seolah kursi mereka sengaja digeser. Fiona tersenyum tipis setiap kali menoleh ke arah Afrilia. Bu Ratna berdiri untuk memberi sambutan. Kita semua senang bisa berkumpul malam ini. Dan, saya ingin menyampaikan kabar baik. Andra akan segera menikah lagi dengan perempuan yang lebih layak untuknya. Suara sendok dan garpu terhenti. Beberapa tamu menoleh ke arah Afrilia, sebagian berbisik sambil menutupi mulut. Fiona menunduk pura-pura malu, lalu tersenyum kecil ke arah meja. Afrilia merasakan darahnya mengalir cepat ke kepala. Maksud Mama apa? Saya masih istrinya Andra. Bu Ratna menatapnya dengan pandangan menilai. Kamu tahu sendiri, pernikahan ini sudah nggak pantas dipertahankan. Andra berhak dapat yang lebih baik. Andra hanya diam, tidak sekalipun menegur ibunya. Afrilia menatap suaminya, menunggu ia bicara, tapi yang ia dapat hanya tatapan kosong. Aku tidak akan diam mendengar ini di depan semua orang, ucap Afrilia pelan tapi tegas. Andra menoleh cepat, wajahnya mengeras. Jangan bikin ribut. Duduk. Aku mau keluar, jawab Afrilia, mendorong kursi perlahan. Tiba-tiba Andra meraih pergelangan tangannya dengan keras. Jangan bikin aku malu di depan keluarga, bisiknya dengan nada menekan. Afrilia terdiam, menatap Andra dalam-dalam. Semua mata di meja kini tertuju pada mereka. Fiona menahan senyum sambil menatap gelasnya. Akhirnya Afrilia duduk kembali, tapi suaranya terdengar serak saat berkata, kalau ini yang kalian mau, silakan. Tapi jangan harap aku tinggal diam. Makan malam berlanjut dengan percakapan yang terdengar jauh di telinga Afrilia. Setiap tawa dari meja terasa seperti ejekan. Fiona beberapa kali menyentuh lengan Andra sambil berbicara, dan Andra tidak menolak. Setelah acara selesai, tamu-tamu mulai pamit. Afrilia berdiri di teras, berharap Andra akan mengajaknya pulang bersama. Tapi Andra justru berjalan ke mobil bersama Fiona, meninggalkan Afrilia sendirian di depan pintu. Pulanglah sendiri. Aku ada urusan, kata Andra singkat sebelum menutup pintu mobil. Mobil itu melaju, meninggalkan suara ban di jalan basah. Afrilia menatap punggung mobil yang semakin menjauh, lalu melangkah masuk rumah dalam keadaan setengah sadar. Di kamarnya malam itu, ia duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat. Air matanya jatuh tanpa suara. Kata-kata Bu Ratna, tatapan para tamu, dan genggaman kasar Andra terus berputar di kepalanya. Ia merasa harga dirinya diinjak di depan semua orang, dan yang lebih menyakitkan adalah sikap diam suaminya. Afrilia memejamkan mata, menahan napas dalam-dalam. Rasa perih itu semakin menebal, tapi di baliknya, sesuatu mulai tumbuh keinginan untuk tidak hanya membalas, tapi menghancurkan. Namun ia tetap duduk diam di kegelapan, membiarkan rasa sakit itu memenuhi dadanya, menunggu saat yang tepat. Malam itu, Afrilia masih duduk di tepi ranjang, matanya bengkak, pikirannya penuh dengan kata-kata yang menusuk dari acara makan malam keluarga tadi. Bayangan wajah Bu Ratna dan senyum tipis Fiona terus muncul silih berganti. Nafasnya berat. Ia membuka ponsel, menatap kontak Tania, lalu menekan tombol panggil. Tan, aku mau ketemu sekarang. Aku nggak tahan lagi. Suaranya pelan tapi mantap. Kafe kecil di sudut jalan yang buka hingga larut menjadi tempat pertemuan mereka. Lampunya redup.
Hanya ada beberapa meja terisi. Afrilia duduk di pojok, mengenakan sweater hitam, mencoba menutupi wajahnya dengan masker. Tania datang tergesa, melepas jaket, lalu duduk di depannya. "Kamu kelihatan gak sehat. Ceritain semuanya," ucap Tania, menatap serius. Afrilia mengeluarkan tas kecil dari pangkuannya, membuka resleting, lalu mengeluarkan lembaran struk hotel, beberapa foto di ponselnya, dan salinan pesan singkat. "Ini semua bukti yang aku punya. Struk ini dari jaket Andra. Foto-foto ini, dia sama Fiona, bergandengan tangan di mall. Dan ini pesan yang dia kirim ke Fiona, mesra, seperti suami istri." Tania mengambil ponsel Afrilia, menggulir layar perlahan. Dia bahkan gak berusaha nutupin hubungannya. Dia pikir kamu gak akan berani melawan. Afrilia menahan nafas. Bukan cuma itu. Ibunya ikut mendukung. Mereka sudah merencanakan pernikahan. Aku dengar sendiri di meja makan. Tania menatapnya lama. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Aku punya cara buat dapat bukti yang lebih kuat. Kita bisa sadap ponselnya. Semua panggilan, pesan, bahkan rekaman suara." "Sadap?" Afrilia ragu sejenak. "Apa nggak berisiko?" "Kalau hati-hati, aman. Dan ini akan jadi senjata kamu. Kita bisa tahu semua pembicaraan mereka," jawab Tania tegas. Afrilia mengangguk pelan. "Lakukan. Aku mau tahu semua." Beberapa hari kemudian, Tania menghubungi Afrilia lewat pesan singkat. "Sudah ada hasil. Kita ketemu." Mereka kembali bertemu di kafe yang sama. Tania membawa laptop dan headphone. "Dengar ini," katanya sambil menekan tombol play. Suara Andra terdengar jelas, tertawa bersama Fiona. "Nanti pestanya kita bikin di ballroom hotel. Biar semua orang tahu kamu pantas dapat perayaan mewah." Fiona menjawab manja, "Tapi dananya cukup nggak?" Andra tertawa kecil. "Tenang, aku ambil dari tabungan rumah. Uangnya kan nganggur saja di rekening. Lagi pula, nggak mungkin Afrilia tahu." Afrilia merasakan dadanya panas. Tangannya mengepal di atas meja. Tania memutar rekaman lain. Kali ini suara Bu Ratna terdengar. "Kalau bisa, setelah pesta itu kamu langsung urus perceraian. Biar Andra nikah sama Fiona. Mama dukung." "Tenang, Ma. Semua sudah aku atur," jawab Andra di rekaman. Afrilia menutup mata sejenak. "Jadi, mereka semua sudah sepakat. Mereka pikir aku bodoh." Tania mencondongkan badan. "Sekarang kamu punya bukti. Semua ini bisa kamu pakai. Tapi kamu yang tentukan langkahnya." Afrilia membuka matanya, menatap layar laptop yang masih menampilkan gelombang suara rekaman. "Aku nggak akan buru-buru. Aku mau mereka jatuh di waktu yang tepat. Bukan cuma jatuh, tapi hancur." Keduanya terdiam beberapa saat. Di luar, suara kendaraan melintas terdengar samar. Malam itu, sepulang dari kafe, Afrilia membawa salinan semua rekaman di flash disk. Ia masuk ke kamarnya, duduk di depan meja kerja, lalu menyalakan laptop. Satu persatu file rekaman ia buka, mendengarkan ulang setiap kata yang keluar dari mulut suami, pelakor, dan mertuanya. Suara tawa mereka di rekaman membuat tubuhnya bergetar. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang menambah luka. Ia memutar rekaman itu lagi, memastikan dirinya tidak salah dengar. Tangan Afrilia menggenggam mouse erat-erat. Di layar, nama-nama file teratur rapi. Tanggal, jam, dan siapa yang berbicara. Semuanya ia simpan di folder dengan nama yang hanya ia mengerti. Lampu kamar temaram, hanya cahaya dari layar laptop yang menerangi wajahnya. Afrilia bersandar di kursi, matanya tak lepas dari layar. Dalam kepalanya, rasa sedih dan amarah bercampur jadi satu. Ia menggerakkan kursor, menutup semua file, lalu mematikan laptop. Flash disk itu ia letakkan di dalam kotak kecil di laci meja. Tangannya masih bergetar saat menutup laci itu. Afrilia menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai. Pikirannya penuh suara dari rekaman tadi, berulang-ulang tanpa henti. Ia menarik napas panjang, tapi rasa sesak di dadanya tidak hilang. Malam semakin larut. Ia duduk diam,
membiarkan semua emosi itu menekan tanpa ia lepaskan. Rasa sakit itu menguat, dan di baliknya, sesuatu mulai mengeras di dalam dirinya. Tidak ada lagi yang tersisa selain tekad, dan ia tahu, apapun yang akan ia lakukan nanti, tidak akan ada jalan untuk kembali. Cahaya dari layar laptop masih membekas di mata Afrilia ketika ia menutupnya malam itu. Suara rekaman yang baru saja ia dengar masih bergema di kepalanya. Tangannya perlahan meraih ponsel, mencari nomor toko butik langganannya. Suaranya tenang saat berbicara di telepon, tapi setiap kata yang keluar penuh perhitungan. Saya mau pesan gaun malam warna merah marun, desain elegan, ukurannya sesuai yang terakhir saya pesan. Pastikan siap sebelum akhir pekan, ucapnya singkat. Keesokan harinya, ia membuka laptop lagi. Folder rekaman ia atur ulang, memilih potongan yang paling jelas dan paling memalukan. Suara tawa Andra, nada manja Fiona, dan kalimat Bu Ratna yang memberi restu. Semuanya ia satukan dalam satu file video. Jemarinya bekerja cepat di keyboard, menambahkan potongan foto-foto Andra dan Fiona berpegangan tangan, masuk ke lift hotel, hingga makan malam berdua di restoran mahal. Di sela-sela itu, Afrilia menghubungi seorang fotografer profesional yang dikenal Tania. Saya ingin dokumentasi penuh malam itu. Detail, tidak boleh ada yang terlewat. Kamu akan tahu kapan harus mengambil gambar, katanya dengan nada yang tak memberi ruang untuk bertanya. Sore menjelang malam, ia menekan nomor kantor pusat perusahaan tempat Andra bekerja. Setelah beberapa kali sambungan dialihkan, suara sekretaris direktur besar terdengar di telinga. Halo, ada yang bisa saya bantu? Sampaikan pada Bapak Direktur, ada hal penting yang harus beliau lihat langsung di acara ulang tahun salah satu stafnya. Ini menyangkut reputasi perusahaan, ucap Afrilia tenang, seolah sedang menyampaikan undangan biasa. Semua langkah itu ia jalankan tanpa ragu. Tapi di tengah kesibukan merencanakan, pintu rumah diketuk keras. Afrilia membukanya dan menemukan Bu Ratna berdiri dengan wajah tegas. Kamu masih di sini? Andra sudah bilang dia nggak mau lagi sama kamu. Kenapa nggak pergi? Suara Bu Ratna dingin. Afrilia menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Saya masih istri sah Andra, Bu. Jangan membuang waktu. Kemasi barangmu. Pergi sebelum akhir minggu. Potong Bu Ratna cepat. Afrilia memandangnya beberapa detik. Baik, saya akan kemasi yang perlu saja, jawabnya datar. Di kamarnya, ia mengambil koper besar, mengisinya dengan beberapa pakaian dan dokumen penting. Tapi sebagian besar barang ia biarkan tetap di tempatnya. Gerakannya tenang, seolah ia benar-benar menerima keadaan. Padahal di dalam kepalanya rencana itu justru semakin jelas. Selesai berkemas, ia keluar dari kamar dengan koper di tangan. Bu Ratna melihatnya dari ruang tamu. Begitu lebih baik. Jangan membuat Andra semakin kesal. Afrilia hanya mengangguk, meletakkan koper di dekat pintu, lalu kembali ke kamarnya tanpa bicara. Ia menutup pintu perlahan, duduk di tepi ranjang, dan menarik napas panjang. Malam tiba, rumah sepi. Afrilia duduk di meja rias, menatap wajahnya di cermin. Tatapannya tidak lagi sama seperti beberapa minggu lalu. Ia menunduk sebentar, lalu menautkan kedua tangan di pangkuan. Suaranya lirih saat ia mulai berdoa bukan untuk memaafkan, melainkan untuk memastikan semua rencananya berjalan tanpa hambatan. Setelahnya, ia mengambil flash disk dari laci meja, memeriksa kembali file videonya. Setiap gambar, setiap suara, sudah berada di urutan yang ia mau. Ia menutup laptop, menyimpan flash disk itu di dalam tas kecil yang akan ia bawa malam pesta nanti. Cahaya lampu kamar terasa redup. Dari luar, suara angin malam menyelusup lewat sela jendela. Afrilia duduk diam, memejamkan mata, membiarkan semua perasaan yang bercampur, sakit hati, marah, dan tekad yang mengendap di dadanya. Tidak ada keraguan lagi, hanya satu tujuan yang ia genggam erat. Ia tidak beranjak dari kursi hingga larut, membiarkan waktu berjalan perlahan, seolah setiap menit yang lewat adalah bagian dari hitungan mundur menuju sesuatu yang sudah ia siapkan dengan sangat hati-hati. Afrilia masih duduk di kursi kamarnya, gaun merah marun sudah terlipat rapi di atas ranjang. Tangannya menyentuh kain itu sebentar, lalu ia berdiri, mengenakannya perlahan. Setiap gerakan terasa mantap. Riasan wajah ia kerjakan sendiri. Tidak berlebihan tapi cukup tegas untuk menegaskan kehadirannya.
Tas kecil berisi flash disk sudah siap di genggaman. Malam itu, Hotel Bintang 5 di pusat kota dipenuhi mobil-mobil mewah yang berderet di depan lobi. Lampu kristal di pintu masuk memantulkan cahaya yang menyilaukan. Afrilia melangkah masuk dengan langkah pasti. Suara musik dan tawa terdengar dari arah ballroom. Begitu pintu ballroom terbuka, matanya langsung menangkap Fiona di tengah ruangan. Gaun mahal warna perak membungkus tubuhnya. Senyumnya lebar menyambut tamu. Andra berdiri di sisinya, mengenakan jas hitam, tangannya sesekali menyentuh punggung Fiona. Di meja terdepan, Bu Ratna duduk anggun, berbicara dengan beberapa kerabat. Suasana pesta meriah. Tamu-tamu berdandan glamor, gelas-gelas berisi minuman berkilauan di bawah lampu. Saat langkah Afrilia masuk, percakapan di beberapa meja terhenti. Tatapan mulai beralih ke arahnya. Andra. Suara Fiona terdengar pelan, tapi jelas. Wajahnya berubah saat melihat Afrilia. Andra menoleh cepat, matanya membesar. Afrilia? Ngapain kamu di sini? Afrilia tersenyum tipis. Mengucapkan selamat ulang tahun. Tentu saja. Bu Ratna memandangnya dari kepala hingga kaki, lalu tersenyum sinis. Kamu salah tempat. Ini bukan pestamu. Afrilia hanya membalas dengan pandangan tenang. Saya tahu, Bu. Seorang pelayan lewat menawarkan minuman, tapi Afrilia menolak. Ia memilih berjalan ke kursi kosong yang tidak jauh dari panggung, duduk dengan punggung tegak. Tatapan tamu-tamu masih mengikutinya, beberapa berbisik pelan. Acara berjalan, Fiona naik ke panggung. Lilin di atas kue besar menyala, tamu-tamu mulai menghitung mundur. 1, 2. Tiba-tiba, seluruh lampu ballroom padam. Beberapa orang terkejut, terdengar suara kursi bergeser. Dalam gelap, suara tawa Andra yang direkam mulai terdengar dari pengeras suara. Nanti pestanya kita bikin di ballroom hotel. Uangnya aku ambil dari tabungan rumah, kan gak mungkin Afrilia tahu. Lalu suara Fiona menyahut, kamu memang tahu caranya bikin aku bahagia. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa ponsel dinyalakan untuk merekam. Suara berikutnya terdengar lebih menusuk. Bu Ratna di rekaman berkata, kalau bisa, setelah pesta ini langsung urus perceraian. Biar Andra nikah sama Fiona. Mama dukung. Tepat setelah itu, layar besar di panggung menyala. Foto-foto Andra dan Fiona muncul satu persatu. Mereka berpegangan tangan di mal, keluar dari lift hotel, makan malam berdua. Potongan video pendek menunjukkan Andra membuka pintu kamar hotel untuk Fiona. Suara tamu-tamu semakin riuh. Ada yang menutup mulut, ada yang tertawa tidak percaya. Andra berdiri kaku, Fiona menatap layar dengan wajah pucat. Bu Ratna menggenggam ujung meja, tatapannya tegang. Andra, matikan ini. Fiona berbisik keras, panik. Andra bergerak menuju meja kontrol, tapi dua staf hotel yang sudah diarahkan sebelumnya berdiri menghalangi. Maaf, Pak, ini bagian dari acara. Afrilia tetap duduk di kursinya, matanya menatap ke arah panggung tanpa berkedip. Jantungnya berdetak cepat, tapi wajahnya tetap datar. Seorang tamu di dekatnya berbisik pada temannya, itu istrinya yang sah, kan? Gila, diulang tahun pelakor lagi. Kilatan cahaya kamera mulai memenuhi ruangan. Fotografer yang ia sewa bergerak cepat, mengabadikan setiap ekspresi. Lampu menyala kembali, tapi suasana sudah berubah. Fiona berusaha tersenyum tapi bibirnya bergetar. Andra mencoba bicara, namun suara tepuk tangan yang terdengar seperti sindiran memotong ucapannya. Afrilia berdiri perlahan, langkahnya terarah menuju pintu keluar. Saat melewati meja terdepan, ia berhenti sebentar, menatap Andra, Fiona, dan Bu Ratna secara bergantian. Tidak ada kata yang ia ucapkan, hanya tatapan yang cukup untuk membuat mereka terdiam. Ia lalu melangkah keluar dari ballroom. Suara riuh tamu-tamu masih terdengar dari dalam, bercampur dengan derap langkah kakinya yang menjauh. Di luar, udara malam terasa lebih dingin. Afrilia berdiri sejenak di lorong hotel, menutup mata sebentar, membiarkan semua suara dari dalam ruangan itu tetap terdengar jelas di telinganya. Riuh suara dari dalam ballroom masih menggema ketika lampu menyala kembali. Fiona berdiri di dekat panggung, tubuhnya gemetar, air mata mengalir membasahi pipinya.
Kedua tangannya berusaha menutupi wajah, namun kamera para tamu terus mengarah padanya. Andra maju setengah langkah, rahangnya mengeras, tapi ia tidak mengucapkan apapun. Tatapannya berputar antara layar yang baru saja menayangkan bukti perselingkuhan dan ratusan pasang mata yang kini menghakiminya. Afrilia menarik napas panjang, lalu berdiri. Langkahnya mantap menuju panggung. Setiap langkah membuat beberapa kepala menoleh. Begitu sampai di depan, ia meraih mikrofon sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke deretan kursi tamu paling depan. "Pak Direktur," suaranya terdengar tenang namun tegas, "saya rasa Bapak perlu melihat ini." Dari tas kecilnya, ia mengeluarkan map tebal. Tangan yang ia ulurkan tidak bergetar sedikit pun. Direktur utama perusahaan Andra, yang duduk di barisan depan dengan wajah tegang, menerima map itu. Ia membuka lembar demi lembar dokumen laporan rekening, bukti transfer, dan catatan pengeluaran yang seluruhnya mengarah pada penggelapan dana. Andra melangkah maju, suaranya meninggi. "Afrilia, hentikan. Ini fitnah." Direktur mengangkat tangan, memotong ucapan Andra. "Cukup. Semua ini bukti resmi. Jumlahnya tidak kecil. Dana perusahaan dipakai untuk keperluan pribadi." Suasana ruangan berubah. Beberapa tamu terperangah, sebagian lagi mulai berbisik keras. Seorang pria berjas hitam, kepala keamanan hotel, maju mendekati Andra atas perintah direktur. "Bawa dia keluar," ujar direktur dengan nada tegas. Andra mencoba menahan diri, tapi genggaman petugas keamanan terlalu kuat. "Lepaskan. Aku bisa jelaskan," teriaknya. Namun teriakan itu tenggelam oleh sorakan beberapa tamu dan suara kamera yang terus memotret. Fiona berusaha mendekat, tapi seorang staf hotel menahan lengannya. Bu Ratna berdiri dari kursinya, wajahnya pucat. Ia melangkah cepat ke arah Afrilia. "Kamu, apa yang kamu lakukan ini? Mau mempermalukan keluarga sendiri?" Afrilia menatap langsung ke mata mertuanya itu. Tatapannya dingin, tanpa ampun. "Saya tidak mempermalukan keluarga. Mereka mempermalukan diri sendiri." Bu Ratna terdiam, bibirnya bergerak tanpa suara. Tatapan di sekeliling membuatnya kaku di tempat. Afrilia menggeser langkah, melewati Bu Ratna tanpa menoleh lagi. Di belakang, Andra terus berteriak memanggil namanya saat dibawa keluar oleh keamanan. Sorakan campur ejekan tamu-tamu mengikuti langkahnya. Fiona tetap berdiri di dekat panggung. Wajahnya semakin pucat, riasannya berantakan. Afrilia berjalan keluar dari ballroom, melewati lorong hotel yang panjang. Tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer, menghasilkan suara yang terdengar jelas di telinganya sendiri. Di setiap langkah, ia bisa merasakan sisa gemuruh suasana pesta yang berubah menjadi arena penghakiman. Begitu sampai di pintu keluar hotel, udara malam menyentuh wajahnya. Udara itu dingin, tapi tidak membuatnya menggigil. Ia berhenti sejenak, memandang jalanan yang mulai sepi. Ada rasa puas yang menyelinap, melihat rencana yang ia susun begitu rapi berjalan tanpa celah. Namun di balik rasa puas itu, ada ruang kosong yang perlahan terasa. Ruang itu dingin, tidak berwarna, dan membuatnya terdiam lebih lama dari yang ia kira. Suara langkah seseorang mendekat dari belakang. Afrilia menoleh, tapi itu hanya salah satu staf hotel yang lewat sambil menunduk sopan. Ia kembali menatap ke depan, merapatkan tas di lengannya, dan melangkah pergi meninggalkan gemerlap hotel yang kini terasa jauh di belakangnya. Kepalanya menunduk sedikit, bukan karena kalah, tapi karena beban yang masih menggantung di dadanya. Pesta itu mungkin sudah berakhir, tapi sesuatu di dalam dirinya belum benar-benar selesai. Udara malam yang dingin masih terasa di kulit Afrilia saat ia tiba di apartemennya. Gaun merah marun yang ia kenakan sudah diganti. Namun suara teriakan Andra dan tangis Fiona di ballroom terus terngiang di telinganya. Ia menaruh tas di meja, duduk di sofa tanpa menyalakan lampu. Sunyi yang mengisi ruangan membuat pikirannya kembali pada tatapan panik mereka bertiga sebelum ia meninggalkan pesta. Ponsel di meja bergetar. Notifikasi berita muncul di layar, foto Andra dengan wajah tegang saat dibawa keluar dari ballroom, diiringi judul berita besar tentang skandal perselingkuhan dan penggelapan dana. Ada juga foto Fiona, riasannya berantakan, berdiri di sudut ruangan pesta. Beberapa pesan dari rekan kerja Andra masuk. "Kantor heboh. Semua orang ngomongin Andra." Pesan lain berbunyi,
Direktur langsung memutuskan pemecatan pagi ini. Afrilia membaca satu persatu, bibirnya terkatup rapat. Ia tidak membalas. Siang harinya, Tania datang. Membawa koran dengan halaman depan penuh berita Andra dan Fiona. Kamu lihat ini? Semua media ambil berita dari pesta semalam. Videonya sudah jutaan kali dibagikan, kata Tania sambil meletakkan koran di meja. Afrilia melirik sekilas. Foto Bu Ratna yang duduk kaku di meja depan pesta ikut terpampang. Mereka sudah dapat apa yang pantas mereka terima, jawabnya pelan. Tania duduk di sebelahnya. Andra dipecat. Fiona di blacklist dari semua perusahaan rekanan. Rumah mereka katanya disita bank. Hutangnya banyak. Sekarang tinggal di kontrakan kecil. Ibunya sakit-sakitan. Afrilia tidak langsung merespons. Tangannya meraih cangkir teh yang ada di meja, menyesap perlahan. Mereka pikir aku akan iba. Tania menghela napas. Aku tahu kamu marah. Tapi aku cuma mau bilang, sekarang semua sudah selesai. Belum tentu, jawab Afrilia datar. Beberapa hari kemudian, pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponselnya. Afrilia, aku minta maaf. Aku salah. Tolong temui aku. Nomor itu milik salah satu teman lama Andra. Pesan lain datang dari nomor berbeda. Bu Ratna ingin bicara. Dia sakit. Setidaknya dengarkan. Afrilia membaca semua pesan itu tanpa membalas. Ponselnya ia letakkan di meja, lalu melangkah ke balkon. Dari atas, lampu kota terlihat berkelip, tapi matanya kosong. Malam berikutnya, seorang tetangga lama mengirim pesan suara. Afrilia, aku nggak mau ikut campur, tapi aku lihat Andra duduk di depan kontrakannya. Dia kelihatan kurus sekali. Ibunya di dalam, katanya demam tinggi. Afrilia menutup mata, mendengarkan suara itu sampai habis. Ada tarikan di dadanya, tapi ia tidak bergerak. Esok paginya, ia mulai memindahkan barang-barangnya ke kardus, buku, pakaian, dan beberapa perabot kecil. Kamu yakin mau pindah keluar kota? Tanya Tania yang membantunya. Di sini tidak ada yang perlu kutunggu, jawab Afrilia sambil merapikan tumpukan dokumen di meja. Tania berhenti sejenak. Kamu nggak menyesal? Afrilia menatapnya. Menyesal membongkar kebohongan mereka? Menyesal pernah percaya pada mereka? Tapi itu sudah lewat. Siang itu, mobil box kecil mengangkut sebagian besar barang keluar dari apartemen. Afrilia berdiri di ambang pintu, melihat ruangan kosong yang hanya menyisakan beberapa kotak yang akan ia bawa sendiri. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dari nomor Andra. Ia membiarkannya berdering sampai berhenti. Beberapa detik kemudian, pesan suara masuk. Suara Andra terdengar serak. Afrilia, aku tahu aku nggak pantas dimaafkan. Tapi tolong, Mama sakit. Aku nggak tahu harus gimana. Afrilia mendengarkan pesan itu sekali, lalu menghapusnya. Ia memasukkan ponsel ke dalam tas, mengambil kunci, dan menutup pintu apartemen. Di parkiran, ia berdiri sebentar sebelum masuk ke mobil. Angin sore membawa suara samar kota yang ramai, tapi di telinganya hanya ada keheningan yang berat. Ketika mesin mobil menyala, bayangan wajah Andra sempat muncul di pikirannya. Wajah yang dulu pernah membuatnya merasa aman, kini hanya membawa rasa asing. Afrilia menarik napas panjang, lalu menginjak pedal gas. Mobil bergerak perlahan meninggalkan area parkir. Di kaca spion, ia melihat gedung yang selama ini menjadi tempat ia memulihkan diri dari luka lama. Kini, gedung itu semakin mengecil di pandangannya. Tania yang duduk di kursi penumpang menatapnya sekilas. Kamu yakin gak mau membalas pesan mereka? Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, jawab Afrilia singkat. Mobil terus melaju di antara lalu lintas sore. Di luar, lampu-lampu jalan mulai menyala. Afrilia menatap lurus ke depan. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi di dalam dadanya ada campuran rasa lega dan getir yang sulit dijelaskan. Ia tahu, cerita ini belum sepenuhnya hilang dari pikirannya. Tapi setidaknya, ia telah memutus semua ikatan yang selama ini menahannya. Suara mesin mobil yang ia kendarai beberapa bulan lalu masih teringat jelas di telinga Afrilia, ketika ia meninggalkan semua yang pernah mengikatnya. Kini, ia berdiri di dalam sebuah ruko kecil yang menjadi tempat usahanya.
Rak-rak kayu berisi barang dagangan tersusun rapi. Bau kopi dari kafe kecil di sebelahnya bercampur dengan aroma sabun dari toko. Tania duduk di kasir, tersenyum sambil memeriksa catatan penjualan. Hari ini lumayan ramai. Besok kita restock lagi, kata Tania sambil menyerahkan buku catatan. Afrilia menerima buku itu, lalu duduk di kursi rotan dekat jendela. Matanya tertuju pada jalan yang mulai sepi. Ya, besok kita restock, jawabnya pelan. Hidupnya kini lebih tenang. Tidak ada lagi suara telepon yang memaksa dirinya menjawab orang yang tak ingin ia temui. Tidak ada tatapan merendahkan dari Bu Ratna, atau senyum sinis Fiona. Namun, malam itu, ketika Tania pulang lebih awal, kesunyian membawa kembali satu tanggal yang tidak bisa ia lupakan. Tanggal ulang tahun Fiona. Ia mematikan lampu toko, hanya menyisakan cahaya kecil dari meja kasir. Duduk sendiri di kursi itu, Afrilia menatap keluar jendela. Bayangan malam pesta itu kembali jelas di kepalanya. Lampu ballroom yang padam, suara rekaman yang memotong tawa tamu, wajah pucat Andra dan Fiona, serta tatapan kosong Bu Ratna. Semua seperti diputar ulang, detail demi detail. Terkadang ia merasa puas mengingatnya. Semua yang ia rencanakan berhasil. Semua yang ia simpan sebagai bukti akhirnya menjadi senjata pamungkas. Tapi di saat lain, hatinya terasa dingin. Bukan karena menyesal, tapi karena menyadari bahwa kebencian yang ia pelihara meninggalkan bekas yang tidak akan hilang, bahkan setelah semua berakhir. Beberapa kabar datang lewat mulut orang. Dari pelanggan yang kebetulan kenal Andra, ia mendengar bahwa Andra kini bekerja serabutan, kadang sebagai sopir, kadang mengantar barang. Fiona kabarnya sudah meninggalkannya sejak 3 bulan lalu, membawa semua barang berharganya. Bu Ratna, yang dulunya angkuh, kini tinggal di rumah seorang kerabat jauh, terbaring lemah karena penyakit. Suatu sore, seorang pria parubaya yang mengenal Andra datang ke toko. Afrilia, kamu tahu, Andra sekarang susah sekali hidupnya. Kadang dia tidur di kontrakan sempit itu sendirian. Ibunya sudah jarang sadar, ucapnya pelan, seolah takut kata-katanya terdengar seperti memohon. Afrilia menutup laci kasir, menatap pria itu sebentar. Saya tidak bisa membantu, jawabnya singkat. Tidak ada nada marah, hanya datar. Pria itu mengangguk, lalu pergi tanpa menambah kata. Malam itu, Afrilia duduk di meja makan rumah barunya yang lebih kecil dan sederhana dibanding apartemennya dulu. Ponselnya berdering sekali, lalu berhenti. Nomor yang ia kenal. Ia tidak mengangkat. Di luar, lampu jalan memantulkan cahaya oranye ke aspal basah. Ia memegang cangkir teh, membiarkan uapnya menghangatkan wajah. Ingatannya kembali pada malam di ballroom itu, saat ia berdiri di lorong hotel setelah meninggalkan pesta. Perasaan itu sama, penuh kepuasan, tapi ada ruang kosong di dalam yang tidak bisa diisi siapapun. Keesokan harinya, ia membuka toko seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi. Tania berbicara ringan tentang rencana liburan mereka, tapi Afrilia hanya tersenyum samar. Di kepalanya, bayangan Andra duduk di kontrakan sempit tidak mau hilang. Bukan karena iba, melainkan karena itu adalah pengingat bahwa pilihannya dulu mengubah hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Menjelang malam, toko mulai sepi. Afrilia berdiri di depan jendela, memandang jalan yang kosong. Lampu toko memantulkan wajahnya di kaca, wajah yang tampak lebih tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Bibirnya membentuk senyum tipis. Bukan karena bahagia, tetapi karena ia tahu, semua yang terjadi memang sudah seharusnya. Tidak lebih, tidak kurang. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Semoga setiap kisah yang kami hadirkan bisa menjadi pengingat, bahwa hidup selalu memberi pilihan, dan setiap pilihan punya akibat. Dukungan dari kalian adalah alasan kami terus berkarya. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe agar kami semakin bersemangat menghadirkan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan jaga hati kalian, karena di sanalah semua cerita dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.